Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mikroekonomi yang berjudul Keseimbangan Umum, Interaksi di antara berbagai pasar dan kebaikan utama perekonomian pasar bebas. Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama Amelia Arusudina, Cindy Claudia Arumbumbungan, Figur Kristi Somalinggi, Dwi Awalia Ramadhani, dan Haura Hanan Zafira. Latar belakang. Pasar dalam ilmu ekonomi tidak hanya tempat jual beli, tetapi juga tempat interaksi antara permintaan dan penawaran. Nah, setiap pasar saling terhubung dan mempengaruhi, sehingga terbentuk konsep keseimbangan umum. Keseimbangan ini menjelaskan bagaimana seluruh pasar dapat mencapai titik seimbang secara serentak. Sistem pasar bebas juga berperan penting dalam menciptakan efisiensi melalui interaksi antar pelaku ekonomi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang konsep keseimbangan umum, khususnya dalam interaksi di antara berbagai pasar. Keseimbangan umum adalah suatu kondisi ketika seluruh pasar, baik pasar barang maupun pasar faktor produksi, berada dalam keadaan keseimbangan secara simultan. Dalam kondisi ini, tidak ada dorongan untuk mengubah harga atau kuantitas karena semua permintaan dan penawaran telah saling menyesuaikan. Berbeda dengan keseimbangan parsial yang hanya menganalisis satu pasar secara terpisah. Keseimbangan umum melihat perekonomian sebagai satu sistem yang saling terhubung. Ini artinya perubahan dalam satu pasar dapat menimbulkan efek lanjutan atau spillover effect ke pasar lainnya. Misalnya, ketika permintaan terhadap mobil meningkat, hal ini akan berdampak pada permintaan bahan baku seperti baja, serta permintaan tenaga kerja di industri otomotif. Akibatnya, terjadi perubahan harga di pasar tenaga kerja maupun pasar bahan baku. Disinilah pentingnya pendekatan keseimbangan umum karena dia ini memungkinkan kita untuk menganalisis keterkaitan yang kompleks antara berbagai jenis pasar. Selain itu, dalam praktiknya, pasar tenaga kerja tidak hanya satu jenis. Ada buruh kasar, tenaga terampil, hingga profesional seperti dokter maupun akuntan, yang masing-masing memiliki pasarnya sendiri dan saling berkaitan dengan pasar barang dan pasar jasa. Itulah mengapa keseimbangan umum bukan hanya konsep teoritis saja, tetapi juga sebuah alat penting dalam memahami dinamika pasar di kehidupan nyata, di mana pendekatan ini membantu kita melihat gambaran besar dari interaksi antar pelaku ekonomi dan bagaimana keseimbangan bisa tercapai secara menyeluruh di seluruh sistem pasar. Grafik dalam gambar tersebut menggambarkan sebuah perekonomian yang terdiri dari pasar barang seperti beras, karet, pakaian, dan sepatu. Panah A menunjukkan permintaan barang dari rumah tangga yang mencerminkan kebutuhan mereka terhadap barang-barang tersebut. Permintaan ini menjawab pertanyaan ekonomi dasar pertama, yaitu barang apa yang perlu diproduksi dan dalam jumlah berapa. Panah B mewakili respon dari sektor perusahaan terhadap permintaan tersebut, di mana mereka menyediakan beras, karet pakaian, dan sepatu kepada rumah tangga. Interaksi antara rumah tangga dan perusahaan ini akan menentukan harga serta jumlah barang yang diperdagangkan di pasar-pasar tersebut. Aliran pada bagian C menggambarkan permintaan perusahaan terhadap faktor produksi, sementara aliran pada bagian D menunjukkan penawaran faktor produksi dari rumah tangga. Pertemuan antara dua aliran ini membentuk pasar faktor, melalui interaksi antara perusahaan dan pemilik faktor produksi. Diperoleh jawaban atas pertanyaan ekonomi dasar kedua, yaitu bagaimana cara memproduksi barang-barang. Interaksi antar rumah tangga dan perusahaan menciptakan siklus ekonomi. Rumah tangga menawarkan tenaga kerja dan menjadi konsumen barang. Perusahaan membeli tenaga kerja dan menghasilkan barang. Proses ini menciptakan arus permintaan dan penawaran di pasar barang serta pasar faktor produksi. Permintaan terhadap barang menentukan apa yang diproduksi, sedangkan permintaan terhadap faktor produksi menentukan bagaimana barang diproduksi dan untuk siapa. Baik, selanjutnya yaitu hubungan di antara berbagai pasar. Hubungan antar pasar merupakan salah satu aspek fundamental dalam ilmu ekonomi yang menyoroti bagaimana berbagai jenis pasar saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Interaksi ini tercermin melalui beberapa konsep penting. Yang pertama ada permintaan bersama. Permintaan bersama merujuk pada kondisi di mana permintaan terhadap dua atau lebih barang saling berkaitan erat karena barang-barang tersebut biasanya digunakan secara bersamaan. Nah, contohnya itu seperti mobil dan bensin.
Selanjutnya yaitu barang pelengkap atau barang komplementer. Barang komplementer ini adalah barang-barang yang memiliki hubungan saling melengkapi, di mana penggunaan satu barang cenderung meningkatkan kebutuhan atau keinginan untuk menggunakan barang lainnya. Contohnya yaitu seperti printer dan tinta. Selanjutnya itu ada barang pengganti atau substitusi. Barang pengganti adalah barang-barang yang dapat digunakan untuk menggantikan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Nah, contohnya itu seperti teh dan kopi. Yang terakhir itu ada permintaan turunan. Permintaan turunan ini adalah jenis permintaan yang tidak berdiri sendiri, melainkan muncul sebagai konsekuensi dari permintaan terhadap barang atau jasa lain. Contoh yang dapat dilihat dari permintaan turunan ini yaitu dalam industri baja, di mana permintaan terhadap baja sangat bergantung pada permintaan mobil. Itu efisiensi alokatif. Efisiensi alokatif tercapai saat sumber daya digunakan pada kombinasi optimal sesuai dengan harga dan teknologi. Hal ini terjadi ketika harga barang sama dengan biaya marginal produksinya. Dalam persaingan sempurna, kondisi ini memungkinkan kemakmuran maksimum tercapai melalui surplus konsumen dan produsen. Surplus konsumen adalah selisih antara harga maksimum yang bersedia dibayar dan harga pasar, sedangkan surplus produsen adalah selisih antara harga pasar dan biaya produksi. Selanjutnya itu kurva efisiensi alokatif, di mana terdapat dua gambar pada gambar 18.3 yang menunjukkan keadaan keseimbangan jangka panjang dalam pasar dan persaingan sempurna. Pada gambar satu itu menggambarkan keseimbangan dalam suatu perusahaan, sedangkan gambar yang kedua menunjukkan keseimbangan pasar. Keseimbangan di antara permintaan pasar atau D dengan penawaran pasar S sama dengan sigma MC adalah di titik E dan harga pasar adalah P. Pada tingkat harga ini, setiap perusahaan akan mendapat untung normal yaitu seperti ditunjukkan oleh gambar pertama. Gambar kedua menunjukkan di antara jumlah produksi sebanyak 0 hingga Q, harga yang bersedia dibayar oleh konsumen adalah di antara A dan P. Tetapi, harga yang sebenarnya wujud di pasar adalah P. Perbedaan di antara harga yang ingin dibayar oleh pembeli dan harga yang sebenarnya wujud di pasar dinamakan surplus konsumen, dan dalam gambar yang kedua itu, surplus konsumen tersebut digambarkan oleh segitiga APE. Dalam gambar yang kedua juga, biaya untuk memproduksi barang pada berbagai tingkat produksi ditunjukkan oleh kurva S sama dengan sigma MC. Oleh karena tingkat harga adalah P, maka surplus produsen yang diperoleh ditunjukkan oleh segitiga PBE. Dengan demikian, segitiga ABE menggambarkan keseluruhan kemakmuran yang diperoleh pembeli dan penjual dalam kegiatan dan produksi barang tersebut. Selanjutnya kurva alokatif pada gambar 18.4. Dimisalkan pada mulanya perusahaan-perusahaan dalam pasar adalah dalam pasar persaingan sempurna. Kurva permintaan pasar adalah D dan kurva penawaran adalah S sama dengan sigma MC. Maka keseimbangan dicapai di titik E. Dalam keseimbangan ini tingkat harga adalah P dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah Q. Kawasan ABE menggambarkan gabungan surplus konsumen dan surplus produsen dalam persaingan sempurna tersebut. Seterusnya, misalkan perusahaan-perusahaan dalam persaingan sempurna tersebut bergabung menjadi monopoli. Perusahaan ini tidak akan mempengaruhi permintaan di pasar, ia tetap ditunjukkan oleh kurva permintaan D. Tetapi sebagai monopoli, perusahaan-perusahaan tersebut dapat menentukan harga dan ini bergantung kepada jumlah barang yang diproduksikan. Apabila kurva permintaan yang dihadapi monopoli adalah D, kurva hasil penjualan marginalnya adalah MR. Pada titik C, biaya marginal adalah sama dengan hasil penjualan marginal bagi monopoli. Dan ini berarti monopoli akan memaksimumkan untungnya jika memproduksi Q. Dan pada tingkat produksi ini, harga adalah P. Pada keseimbangan ini, surplus konsumen dan surplus produsen adalah seperti yang ditunjukkan oleh ABCC. Telah ditunjukkan bahwa di pasar persaingan sempurna, surplus konsumen dan surplus produsen adalah sebanyak seperti yang digambarkan oleh kawasan ABE. Oleh karena ABE adalah lebih besar dari ABCC, maka dapatlah disimpulkan bahwa kemakmuran diperoleh masyarakat lebih besar dalam persaingan sempurna jika dibandingkan dengan monopoli.
kelas selanjutnya, efisiensi produktif. Untuk mencapai efisiensi produktif, biaya produksi perusahaan-perusahaan dalam pasar mestilah mencapai biaya produksi yang paling minimum, yaitu pada titik yang paling rendah dari AC. Operasi perusahaan pada biaya yang paling minimum hanya dicapai dalam pasar persaingan sempurna. Pada gambar 18.5, membandingkan keseimbangan jangka panjang perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, persaingan monopolistis dan monopoli. Dimisalkan kurva biaya rata-rata di masing-masing perusahaan tersebut adalah bersamaan, perusahaan monopoli memperoleh keuntungan lebih dari normal. Jumlah produksi adalah di bawah produksi kapasitas penuh dan biaya produksi adalah lebih tinggi dari biaya produksi minimum. Perusahaan dalam persaingan monopolistis hanya memperoleh keuntungan normal saja dan biaya produksi adalah lebih tinggi daripada yang minimum. Perusahaan dalam persaingan sempurna seperti perusahaan dalam persaingan monopolistis juga akan mendapat keuntungan normal, tetapi biaya produksinya paling rendah dibandingkan dengan perusahaan dalam persaingan monopolistis dan monopoli. Biaya produksi ini adalah yang paling minimum jika dibandingkan dengan biaya produksi yang mungkin dicapai. Dengan demikian, hanya perusahaan persaingan sempurna yang akan mencapai efisiensi produksi. Bisa dilihat dalam gambar 1, persaingan sempurna. Persaingan sempurna adalah price taker. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk menetapkan harga, hanya menerima harga pasar. Perusahaan akan memproduksi di titik mana MC sama dengan MR sama dengan P, yaitu ketika biaya marginal sama dengan harga pasar. Titik ini juga terjadi pada minimum AC, artinya perusahaan produksi pada kapasitas optimal dan paling efisien. Tidak ada deadweight loss karena harga sama dengan biaya marginal dan jumlah barang yang diproduksi adalah maksimum untuk efisiensi. Dan gambar 2 yaitu persaingan monopolistis. Dalam pasar persaingan monopolistis ini, perusahaan menjual produk yang berbeda. Karena itu, perusahaan memiliki sedikit kekuatan harga dan menghadapi kurva permintaan yang menurun. Titik optimal produksi adalah MC sama dengan MR, tetapi harga ditentukan dari kurva permintaan di atas titik tersebut. Karena perusahaan tidak berproduksi di titik minimum AC atau biaya produksi lebih tinggi dari minimumnya. Keuntungan jangka panjang hanya normal profit karena adanya masuk keluar pasar. Gambar 3 yaitu monopoli. Dalam pasar monopoli hanya ada satu penjual yang menguasai. Monopolis memaksimalkan laba dengan memproduksi pada titik MC sama dengan MR, tetapi menetapkan harga dari kurva permintaan yang lebih tinggi. Ini menyebabkan harga lebih besar MC, artinya terjadi inefisiensi alokatif. Produksi juga di bawah titik minimum AC menyebabkan inefisiensi produktif. Selain itu, monopoli cenderung menghasilkan deadweight loss, yaitu hilangnya kesejahteraan karena tidak semua permintaan yang bernilai lebih dari biaya bisa terpenuhi. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa keseimbangan umum sangat penting untuk memahami bagaimana berbagai pasar saling terhubung dalam sistem ekonomi. Saat semua pasar, baik pasar barang maupun pasar tenaga kerja, berada dalam keadaan seimbang secara bersamaan, maka tidak ada lagi dorongan untuk mengubah harga atau jumlah barang, karena penawaran dan permintaan sudah saling menyesuaikan. Dalam sistem pasar bebas, ada dua keunggulan utama. Yang pertama ada efisiensi alokatif, yaitu saat sumber daya digunakan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua adalah efisiensi produktif, yaitu saat barang dan jasa bisa diproduksi dengan biaya serendah mungkin. Kedua hal ini sangat penting agar ekonomi bisa tumbuh secara berkelanjutan dan merata. Nah, dengan memahami keseimbangan umum ini, kita jadi bisa melihat gambaran besar dari perekonomian dan ini bisa membantu dalam membuat kebijakan yang lebih baik untuk masa depan. Sekian penjelasan materi terkait keseimbangan umum, interaksi di antara berbagai pasar, dan kebaikan utama perekonomian pasar bebas dari kami kelompok 7. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga penjelasan dari kami bisa bermanfaat dan membantu dalam memahami materi ini dengan baik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.